Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurita, ketua dari kelompok 3. Di sini di kelompok 3 akan menjelaskan mengenai strategi algoritma penjadwalan pada Windows versi tahun 1990-an dan versi terbaru. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu, yaitu Mita Nurita, saya sendiri, Siti Fatimah, Wahyu Swito, dan Vivin Hartati. Konsep dasar penjadwalan proses. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-preemptive maupun preemptive. Preemptive scheduling atau penjadwalan preemptif yaitu di mana saat proses diberi jatah waktu pemproses boleh diambil alih oleh proses yang lain, sehingga proses dapat disela sebelum proses itu selesai. Pada strategi ini, sistem operasi dan proses lain dapat mengambil alih eksekusi prosesor tanpa harus menunggu proses yang sedang running menyelesaikan tugasnya. Penjadwalan preemptif merupakan fitur yang penting, terutama pada sistem di mana proses-proses memerlukan tanggapan prosesor secara cepat. Salah satu penjadwalan yang termasuk ke dalam algoritma preemptif ini adalah round robin. Ketentuan penjadwalan round robin yaitu jika kuantum habis dan proses belum selesai, maka proses menjadi runnable dan pemproses dialihkan ke proses lain, dan proses yang telah dieksekusi tapi belum selesai maka akan kembali ke antrian terakhir. Selanjutnya, non-preemptive. Non-preemptive scheduling atau penjadwalan non-preemptive, begitu proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Pada strategi ini, begitu proses telah berjalan, maka sistem operasi maupun proses lain tidak dapat mengambil alih eksekusi prosesor. Pengalihan hanya dapat terjadi jika proses yang running sudah selesai, baik secara normal maupun abnormal. Salah satu penjadwalan yang termasuk ke dalam algoritma non-preemptive yaitu FIFO atau FCFS, di mana proses-proses diberi jatah waktu untuk memproses berdasarkan waktu kedatangan, dan pada saat proses mendapatkan jatah waktu untuk memproses, proses dijalankan sampai selesai. Studi kasus pemesanan makanan di restoran menggunakan algoritma FCFS atau FIFO. Dikarenakan algoritma FIFO sama seperti FCFS, jadi kita akan membahas tadi kasus FCFS, yaitu prinsipnya adalah datang awal dikerjakan awal pula. Pada algoritma ini, koki secara bergantian mengerjakan pesanan sesuai dengan urutan berikutnya dan akan dikerjakan oleh koki yang selesai lebih awal. Alur pengerjaan algoritma FCFS ini dapat diilustrasikan pada gambar ini. Mulai data pesanan pelanggan masuk. Kemudian sebelumnya kita harus memeriksa koki yang sedang longgar atau yang sedang kosong. Selanjutnya, jika masih ada pesanan yang belum dikerjakan, ada dua kemungkinan. Jika ya, koki longgar mengerjakan pesanan tersisa pada urutan teratas. Selanjutnya, kembali ke koki yang longgar tersebut. Jadi pesanan tersebut akan diproses oleh koki yang longgar tersebut untuk diproses. Jadi data pesanan tersebut akan diproses oleh koki yang longgar tersebut. Jika masih ada pesanan belum dikerjakan, jika tidak, maka langsung lihat hasil pengerjaan saja. Maksudnya di sini, jika data pesanan sudah selesai semua, otomatis sudah selesai dong pengerjaannya. Jadi tinggal langsung lihat hasil pengerjaannya tersebut. Nah, kemudian selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus pemesanan makanan di restoran yang menggunakan algoritma MLFQ atau dengan round robin RR ya.
Nah, pada algoritma ini, variabel yang ditentukan di awal adalah jumlah koki dan besar slot time-nya. Bila ditentukan limit time adalah 60, waktu kedatangan order paling awal jam 8 menit 29 48 detik. Nah, di sini kita slot satunya datangnya jam 8.29, maka kuantumnya jam 8.30. Nah, slot keduanya 8.30, kuantumnya jam 8.31. Di sini kita bisa lihat. Lalu menghitung kuantum selanjutnya adalah menempatkan setiap pesanan ke dalam queue yang telah ditentukan time kuantumnya. Setiap pesanan yang akan masuk ke dalam queue diurutkan berdasarkan urutan kedatangannya. Setiap pesanan akan masuk dan diperiksa mulai dari queue pertama. Apabila presentasi time pesanan lebih kecil atau sama dengan time kuantum pada queue pertama, maka pesanan ditempatkan pada queue pertama. Nah, ini ya, queue pertama, kuantumnya juga pertama. Jika presentasi time pesanan lebih besar daripada time queue pertama, maka pesanan akan berpindah ke queue berikutnya. Nah, seperti ini. Dia akan berpindah ke queue berikutnya dan diperiksa kembali kesesuaian antara besar presentasi time pesanan dengan time kuantum queue-nya. Proses tersebut berulang-ulang hingga semua pesanan yang menempati kuantumnya. Nah, di sini algoritma RR itu pada umumnya penjadwalan pada restoran dilakukan berdasarkan aturan yang datang pertama kali dilayani. Jadi di sini algoritma penjadwalannya yaitu multi level feedback queue atau algoritma MLFQ, yaitu menjadwalkan dengan cara memasukkan proses ke beberapa queue. Masing-masing queue memiliki algoritma sendiri. Sepertinya algoritma RR ini. Jadi algoritma RR ini kita hanya menentukan time kuantumnya. Jadi misalkan pesanannya datang yang pertama kali jam 8.29, maka akan langsung dilayani. Begitupun pesanan berikutnya. Dia akan langsung dilayani sampai proses itu selesai. Nama saya Wahyu dari kelompok 3. Kelebihan dan kekurangan pada algoritma FIFO atau FCFS pada Windows 3.1. Kelebihan: dalam kriteria efisien, penjadwalan FIFO sangat efisien dalam penggunaan proses. Algoritma cukup sederhana. Kekurangan: dalam kriteria adil, penjadwalan FCFS atau FIFO adil dalam arti resmi, dalam sematik atau arti antrian, yaitu proses yang pertama datang akan dilayani pertama juga, tapi dinyatakan tidak adil karena proses-proses yang perlu waktu lama membuat proses-proses pendek menunggu. Proses-proses tidak penting dapat membuat proses-proses penting menunggu. Penjadwalan yang sangat tidak memuaskan karena proses-proses menunggu lama atau tanggapnya sangat jelek, tidak cocok untuk sistem interaktif. Turn on around time tidak bagus, throughput tidak bagus, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata. Penjadwalan ini dibagi menjadi 3, A, B, dan C. A, baik untuk sistem batch yang sangat jarang berinteraksi dengan pemakai, contoh aplikasi analisis numerik maupun pembuatan tabel. B, sangat tidak baik, tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang baik. C, tidak dapat digunakan untuk sistem waktu nyata, real time application. Kelebihan dan kekurangan round robin pada Windows 7. Kelebihan algoritma round robin: menghindari kesenjangan layanan atau tidak adilnya layanan terhadap proses-proses kecil seperti yang biasa terjadi pada FCFS. Untuk proses-proses yang kecil, biasanya respon time yang berjalan lancar dan cepat, mencegah terjadinya kondisi deadlock atau lebih dikenal dengan starvation.
Memiliki overhead yang kecil jika ukuran proses yang rata-rata lebih kecil di standing slot waktunya. Ia merupakan algoritma yang paling simple dengan bahan proses yang mana CPU diminta untuk mendadak prioritasnya. Kekurangan algoritma round robin. Waktu tunggu biasanya sangat lama untuk proses besar. Sering terjadi conveyor effect. Jika slot waktunya terlalu kecil, maka sebagian proses tidak bisa diselesaikan oleh satu slot waktu saja. Memiliki performa yang buruk jika quantum time yang lebih besar daripada prosesnya disbanding FCFS. Jika ukuran slot waktu kecil, akan bisa menyebabkan overhead. Proses input atau outputnya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kita ambil Windows 90-nya, kita memakai Windows 3.1 pada tahun 1992 menggunakan metode penjadwalan non-preemptive. Ini berarti CPU menjaga proses sampai proses itu pindah ke waiting stage atau dihentikan, proses tidak diganggu. Metode yang dapat digunakan untuk platform hardware tertentu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, misalnya timer yang digunakan untuk menginterrupt pada metode penjadwalan preemptive. Jadi pada non-preemptive ini, pada Windows 3.1 ini tidak memerlukan alat bantuan, dia langsung proses sampai proses itu pindah ke waiting stage atau dihentikan. Prosesnya tidak diganggu sampai benar-benar selesai. Nah, algoritma yang digunakan yaitu FIFO. Nah, Windows 3.1 ini menggunakannya, algoritmanya FIFO, first in first out, atau bisa juga FCFS, sama aja seperti algoritma FIFO. Nah, penjadwalan ini dikatakan adil dari segi proses yang datang duluan dilayanin duluan juga. Jadi apabila ada proses datang, nah itu langsung dilayanin sampai benar-benar proses tersebut selesai. Nah, dikatakan tidak adil karena job-job yang memerlukan waktu lama membuat job-job pendek menunggu. Jadi algoritma FIFO ini kekurangannya di lama menunggunya karena dia pertama kali datang prosesnya dan langsung dikerjakan sampai selesai waktu itu juga. Nah, job-job tak penting dapat membuat job-job penting menunggu. Jadi dia tidak jadi dia kekurangannya lama doang menunggunya. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, algoritma penjadwalan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, di sini kita mengambil OS-nya yaitu di Windows 7 pada tahun 2009. Dan mungkin Windows 7 ini masih digunakan sampai sekarang ya. Seperti saya saat ini sedang menggunakan Windows 7. Masih sangat populer walaupun Microsoft sudah mengeluarkan Windows 10, tapi Windows 7 ini masih banyak yang menggunakannya. Nah, Windows 7 ini menggunakan strategi penjadwalan preemptive. Biasanya menggunakan algoritma RR, round robin, dengan cara konkurensi, yaitu menyelesaikan masalah bila yang ada adalah banyak program. Masalah-masalah yang terjadi bila ada proses-proses konkuren. Nah, seperti mutual, exclusion, sinkronisasi, deadlock, starvation. Jadi, algoritma ini menyelesaikan masalah-masalah ini.
karena saking banyaknya proses-proses yang harus dieksekusi, yang harus dilayani oleh program, maka kemungkinan akan terjadi masalah ini, mutual exclusion, sinkronisasi, deadlock, starvation. Nah, untuk itulah dibutuhkan scheduler. Cara mengatasi penjadwalan ini dengan scheduler agar tidak terjadi masalah-masalah tersebut. Windows 7 juga menggunakan UMS, yaitu User Mode Scheduling. UMS ini adalah mekanisme yang dapat digunakan aplikasi agar dapat digunakan untuk menjadwalkan thread-nya sendiri. Nah, thread dapat didefinisikan sebagai suatu entitas dari proses yang mana waktu prosesnya dijadwalkan oleh sistem operasi. Jadi, mengatasi masalah algoritma penjadwalan di Windows 7 yaitu dengan scheduler, yaitu menempatkan urutan-urutan terpenting terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah-masalah ini. Saya Mita Nurlita mewakili teman saya. Di sini akan menjelaskan mengenai contoh algoritma FIFO pada studi kasus tersebut. Contoh studi kasus pada FIFO. Sini nama prosesnya P1 sampai dengan P5. Dengan P1 mempunyai lama eksekusi 3, P2 10, P3 4, P4 5, dan P5 lama eksekusinya 8. Yang pertama kita harus mencari mulai eksekusi terlebih dahulu. P1 atau 0 karena emang pertama kali datang itu pasti 0. Kemudian 3, P2 nya 3 itu karena 3 tambah 0 itu 3. Setelah itu 10 ditambah 13, 10 tambah 3 13, 13 tambah 4 17, 17 tambah 2 52. Kemudian kita mencari selesai eksekusi, yaitu dengan cara mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. 0 ditambah 3 3, 3 tambah 10 13, 13 tambah 4 17, dan seterusnya. Setelah itu kita cari turnaround-nya dengan cara selesai eksekusi dikurangi total waktu tiba. Karena di sini 0, maka langsung saja 3 dikurangi 0 3, 13 dikurangi 0 13, 17 kurangi 0 17, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan TA-nya menjadi 85, secara keseluruhan dijumlahkan 85, dirata-ratakan menjadi 17. Rata-rata waktu tanggapnya cukup besar, yaitu 17 mili-detik. Waktu tunggu untuk P1 0, P2 3, P3 13, P4 17, P5 22, dan rata-rata waktu tunggunya setelah keseluruhan ditambahkan dibagi 5 menjadi 11 mili-detik. Dan TA-nya atau waktu penyelesaiannya P1 3, kemudian P2 13, P3 17, P4 22, P5 30, kemudian tambahkan dibagi 5, ini seluruhan ditambahkan dibagi 5 menjadi 17 mili-detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang contoh algoritma RR atau round robin pada kasus tersebut. Nah, di sini misalnya kita diketahuinya sudah mempunyai 5 macam antrian proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Nah, dengan waktu tibanya masing-masing 0 dan lama eksekusinya 4, 9, 6, 5, dan 3. Nah, di sini lama proses layanannya eksekusi berturut-turut. P1-nya 4,
P2 nya 9 maaf, P3 nya 6, P4 nya 5, dan P5 nya 3. Bagaimana algoritma RR ini bekerja? Nah, di sini kita lihat P1 nya kita mempunyai lama eksekusi 4, dan di sini kita mempunyai kuantumnya 4, yang misalnya kita sudah diketahui di soalnya kuantumnya 4 seperti itu ya. Nah, jadi tinggal dikurangin lama eksekusi dikurangi dengan kuantumnya. Jadi lama eksekusi P1 kan tadi 4 di sini. Terus dikurangin kuantumnya yang sudah diketahui di soal. Dan seterusnya. 4 dikurangi 4 0. Dan waktunya 4. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, di sini 5-nya kita mempunyai sisa 5 dengan kuantumnya 4. Di sini P3-nya 6. Nih. Dikurangin kuantumnya. Kemudian kita mendapatkan sisa 2. P4-nya 5 dikurangi kuantumnya 4 dan kita mempunyai sisa 1 dengan waktu kuantumnya 4. P5-nya 3 dengan kuantumnya 4 tinggal dikurangin saja, jadi -1 sisanya, dan dengan waktunya 3. Setelah itu proses yang memiliki sisa dimasukkan kembali ke dalam antrian sesuai urutan prosesnya. Jadi 0, kita mulai dari sini dulu, 0, lalu 4, lalu ditambahkan lagi 4 sama dengan 8 ya, lalu ditambahkan lagi 4, tambahkan lagi 4, dan ditambahkan lagi 3. Nah, ini kita akan mengetahui hasilnya seperti ini. Tuliskan seperti ini. Lalu P2 nya tadi kan 5 dikurangi kuantumnya 4 dengan sisa waktu 1. Nah, maka akan diketahui tabel seperti ini. Bagaimana mendapatkan tabel seperti ini? Nah, rumusnya seperti ini. Kita mencari waiting times dan turnaround times-nya atau TAT-nya. Dengan rumus saat selesai dikurangi lama eksekusi ditambah waktu tiba. Nah, di sini saat selesainya ini ya. Saat selesainya kita cari seperti tadi, ditambah waktunya. Nah, lebih jelasnya seperti ini. Nah, bagaimana mencari waiting times? Yaitu saat selesai dikurangi lama eksekusi ditambah waktu tiba. Di sini lama eksekusinya 4 misalnya. Terus waktu tibanya 0, kita tambahkan dulu 0 ditambah 4 gitu. Kemudian sini saat selesainya 4. Nah, tinggal dikurangin saja. Nanti 4 dikurangi sama tadi yang sudah dijumlah 4. Jadinya waiting time-nya kita dapatkan 0. Dan seperti ini. Seperti itu selanjutnya. Nah, di sini kita yang P2 ya. Nah, P2 ditambah waktu tibanya 0 sama dengan 9. Kemudian saat selesainya 27. Jadi 27 dikurangi 9 sama dengan 18. Seperti itu mencari waiting times-nya. Kemudian bagaimana mencari turnaround times-nya atau TAT-nya? Yaitu saat selesai dikurangi waktu tiba. Karena di sini waktu tibanya kebetulan 0 semua, jadi kita tinggal tuliskan saja saat selesainya ke turnaround time-nya atau TAT-nya. Nah, seperti itu ya cara algoritma
perhitungan algoritma round robinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipin Hartati dari kelas 2D INF jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa. Saya akan menyimpulkan hasil kerja strategi penjadwalan pada Windows versi tahun 1990-an dan versi terbaru. Strategi penjadwalan algoritma. 1. Konsep dasar penjadwalan proses. Terdapat banyak algoritma penjadwalan, baik non-preemptif atau preemptif. Preemptive scheduling atau penjadwalan preemptif, yaitu di mana saat proses diberi jatah waktu pemproses, boleh diambil alih proses yang lain. Penjadwalan preemptif merupakan fitur yang penting, terutama pada sistem di mana proses-proses memerlukan tanggapan prosedur secara cepat. Non-preemptive scheduling, yaitu begitu proses diberi jatah waktu pemproses, maka pemproses tidak dapat diambil alih pemproses lain sebelum proses selesai. Pengalihan dapat terjadi jika proses yang running sudah selesai baik secara normal atau tidak. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja kasus penjadwalan. 1. Adil, 2. Efisiensi, 3. Waktu tanggap, 4. Program, 5. Turnaround time, dan 6. throughput. MLVQ dan MLVQ DTQ. Setiap pesanan yang akan masuk ke dalam QW diurutkan berdasarkan urutan kedatangannya. Apabila persen tim pesanan lebih kecil atau sama dengan kuantum pada QW pertama, maka pesanan ditempatkan pada QW pertama. Proses tersebut berulang-ulang hingga pesanan menempati QW-nya. Penjadwalan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu pertama, Windows 3.1 tahun 1992, yaitu menggunakan penjadwalan non-preemptif. Algoritma yang digunakan yaitu FIFO dan VCVS. Kelebihannya yaitu sangat efisien dalam menggunakan proses. Algoritmanya cukup sederhana. Kekurangannya, penjadwalan sangat tidak memuaskan karena proses menunggu lama. Yang kedua, di Windows 7 2009 menggunakan strategi penjadwalan preemptif, biasanya menggunakan algoritma round robin. Kelebihannya yaitu menghindari kesenjangan layanan. Untuk proses-proses yang kecil, biasanya response time-nya berjalan lancar dan cepat, mencegah terjadinya deadlock. Adapun kekurangannya yaitu waktu tunggu sangat lama, sering terjadi konvoy efek, slot waktu terlalu kecil, memiliki performa yang buruk, ukuran slot waktunya kecil menyebabkan overhead, proses input ataupun outputnya membutuhkan waktu yang sedikit lama. Baik, itulah kesimpulan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok 3. Saya mewakili dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.